猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xion berhasil memusnahkan pasukan Taisu yang mengejarnya. Ia juga berhasil menguras kekuatan abadi di dalam para monster. Selanjutnya, Xion dan Yusuan beranjak pergi. Tapi tiba-tiba, mereka dikepung oleh pasukan Taisu yang baru lagi. Dan scene pun berganti. Apakah kamu tahu bahwa jarak dirimu dengan kematian sudah sangat dekat? Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara omong kosong denganku seperti itu? Ucap Yingpe sambil memandang Xiaoyan dengan bingung. Jelas, dia tidak mengerti mengapa Xion masih bisa sombong di hadapannya. Pada saat ini, posisi dunia Taisu sudah menjadi tembok yang tidak bisa ditembus. Bahkan, jika ada seseorang yang datang untuk menyelamatkannya, pasukannya ini sudah lebih dari cukup untuk merobek siapapun menjadi berkeping-keping. Sementara itu, Yusuan yang berada di samping tidak mengubah ekspresinya. Meskipun dia tidak tahu dari mana Xion mendapatkan keberanian tersebut, Yusuan merasa bahwa akan ada sesuatu yang mengejutkan. Lalu, karena Xion tidak merasa takut, dia pun ikut-ikutan. Hei, Yusuan, bersiaplah. Aku yakin kamu bisa bergegas melarikan diri. Dengan kekuatanmu yang sekarang, kita tidak mungkin menang melawan semua pasukan jika hanya berdua. Ucap Xion sambil berbisik dan menundukkan kepalanya. Detik berikutnya, Yusuan yang sudah menampilkan kepercayaan dirinya, kini ia kembali ngedrop. Ketika mendengarkan ini, dia awalnya berpikir bahwa Xion akan memiliki beberapa teknik misterius lainnya. Tapi saat Xion tiba-tiba membisikkan hal ini di telinganya, ini membuat Yusuan terkejut. Akan tetapi, seluruh orang ini sudah mengepung keduanya dari segala arah. Tubuh Yuan Shen bintang 8 memanglah sangat kuat. Namun jika melihat dinding kokoh di sekelilingnya, Xiaoyan sebenarnya sudah berekspektasi terlalu tinggi kepada sosok jiwa klan Qime ini. Tuan, aku juga tidak yakin dengan situasi saat ini. Aku pikir mungkin saja Tuan memiliki kartu lain. Ucap Yusuan yang wajahnya tiba-tiba menjadi cemas. Dan dia merasa tidak nyaman sekarang. Bahkan dia pikir keberanian Xion muncul karena mempunyai rencana lain. Dan dia akan memakainya untuk waktu yang lama. Di sisi lain, ketika Xion mendengarkan keluhan dari Yusuan, dia sangat marah. Sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandangnya secara obsesif. Dan langsung berkata, apa yang kamu katakan? Sekarang kamu adalah kartu cadangan terbesarku. Jika kamu berpikir bahwa aku memiliki rencana lain, kamu salah besar. Ucap Xiaoyan dengan serius. Yusuan pun terkejut bukan main. Dan ketika dia melihat penampilan Xiaoyan saat ini, sepertinya memang tidak sedang bercanda. Setelah itu, kakek Legion ini mulai berkecil hati. Dia pikir dirinya sedang mengikuti seorang yang sangat kuat. Tapi Yusuan tidak menyangka bahwa dirinya lah yang dijadikan sebagai yang terkuat di saat-saat seperti ini. Dan kini situasinya mungkin hanya akan menjadi pertarungan putus asa. Jika kita bergabung, sepertinya masih ada peluang untuk keluar. Tetapi seperti yang Tuan lihat, jumlah musuh sangat banyak. Kali ini aku khawatir itu akan menjadi bencana meskipun kita kabur. Tapi, bagaimanapun juga, bahkan jika kita berdua tidak bisa keluar, jika mereka ingin menangkapku, maka aku akan membiarkan mereka menyaksikan kekuatan Yuan Shen bintang 8-ku. Ucap Yusuan yang ekspresinya menjadi jauh lebih serius. Tampaknya, meskipun hati Yusuan ini penuh dengan penyesalan, sekarang sudah terlambat. Sementara itu, terlepas dari hidup dan mati, pada saat melihat keduanya terus berbisik, sosok Yingpe pun mengerutkan keningnya dan langsung berteriak. Semua pasukan, bunuh mereka berdua, ucap Yingpe. Begitu dia selesai berbicara, benang merah yang tak terhitung jumlahnya langsung menyelimuti sosok Xiaoyan dan Yusuan.
benang merah yang padat itu seperti gelombang pasang surut dan tidak ada ruang untuk bersembunyi di ruang kecil seperti itu. Namun, pada detik berikutnya, Xiaoyan dan Yusuan kabur ke arah yang berbeda untuk membagi pasukan yang mengejarnya. Dan mungkin itu adalah salah satu dari sedikit kesempatan yang ada saat ini. Dalam keadaan seperti itu, Xiaoyan tampaknya masih memiliki kesempatan untuk memperhatikan sekeliling dan mulai berpikir. Tapi sepertinya, bahkan jika dia mengundang para senior dari Labu Dewa Bermata 9 dan semua orang monster kuno, Xiaoyan ragu apakah mereka bisa mengatasi situasi seperti ini. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan ternyata masih belum mendapatkan jawabannya. Seperti yang dikatakan oleh sang komandan Dunia Taisu itu, wilayah sekitarnya sudah dikelilingi oleh pengepungan banyak sosok kuat, sehingga keduanya tidak punya tempat untuk melarikan diri. Dan pada dasarnya, tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri dari Dunia Taisu sekarang. Akan tetapi, Yusuan pada saat ini sudah benar-benar memasuki mode tubuh abadi bintang 8. Terlihat bahwa sosoknya berubah bentuk dengan cepat. Tanda bintang 8 di antara alisnya juga berkedap-kedip. Lalu, kemudian sosoknya yang terjerat oleh benang merah yang tak terhitung jumlahnya secara bertahap membesar hingga 100 kaki. Di antara praktisi Taisu yang tak terhitung jumlahnya ini, mereka tampaknya kewalahan. Dan pada saat ukurannya terus bertambah, benang merah yang mengikatnya secara bertahap kehilangan keefektifannya. Bahkan, ketika sosok besarnya melambaikan sebuah tinjuan, serangannya ini terlihat sangat mengerikan. Jika terkena pukulan atau telapak tangan Yusuan saat ini, bahkan armor Dewa Palsu tidak dapat menahan kekuatan fisiknya yang mengerikan. Pada saat ini, jika memperhitungkan postur tubuh Yusuan sekarang, dirinya bukan tidak mungkin untuk menghancurkan garis pertahanan Dunia Taisu. Itu karena tubuhnya ternyata masih terus bertambah besar, dan sosoknya yang sudah seukuran 100 kaki itu, ia semakin menakutkan. Pada saat yang sama, di pihak Xiaoyan, ada juga bintang 5 yang bersinar di antara alisnya. Meskipun secara fisik dia tidak sekuat Yuan Shen bintang 8 seperti Yusuan, sebagai keabadian yang bersatu dengan tubuh Yuan Shen, kekuatan tubuh fisiknya menjadi fleksibel, dan dia juga bisa melepaskan diri untuk waktu yang singkat. Meskipun Dunia Taisu memiliki banyak orang, tetapi mereka berdua membalikkan seluruh medan perang dalam sekejap mata. Dan tampaknya tidak ada yang dapat para praktisi Taisu lakukan terhadap kedua sosok ini. Di sisi lain, ketika menyadari bahwa situasinya menjadi berbalik, sosok Yingpei pun siap bergerak. Dan baginya, memang tidak perlu membuang waktu dengan kedua orang ini lagi. Segera, Yingpei pun memandang Xiaoyan dan Yusuan. Tapi, hal ini membuat keduanya sedikit mengerutkan kening. Namun, selain pria bernama Yingpei ini, ternyata ada juga orang yang mirip dengannya. Dan tampaknya, dia adalah pendiri dunia praktisi Taisu. Meskipun, dia juga mengenakan jubah yang unik. Identitasnya jauh lebih tinggi daripada pria yang berbicara dengan Xiaoyan sebelumnya. Dan gelar kehormatannya jelaslah berbeda. Dia bukanlah panglima tertinggi, melainkan sebagai kaisar dari semua praktisi Taisu. Setelah Yingpei menangkupkan kedua tangannya di hadapan sosok itu, lalu di belakangnya muncullah beberapa makhluk. Tetapi mereka tidak mengenakan armor Dewa Palsu ketika pertama kali muncul, dan armornya perlahan terlihat pada saat sosok kaisar itu keluar. Detik berikutnya, sebanyak 5 praktisi Taisu pun melesat keluar, dan pada armor Dewa Palsu emas di tubuh mereka, muncul 7 keping kristal merah di setiap dada mereka. Ini adalah armor Dewa Palsu yang hanya dimiliki oleh seorang praktisi Taisu tingkat atas. Sama seperti ketika Xiaoyan bertarung melawan Su Chang. Dan pada saat ini, setelah 5 armor Dewa Palsu muncul di tubuh mereka, terlihat bahwa kekuatan pertahanan mereka jelas tidak setingkat dengan praktisi Taisu lain yang ada di sekitarnya. 5 sosok itu segera berubah menjadi kilatan cahaya. 3 di antaranya bergerak menuju Yusuan, dan 2 di antaranya bergerak menghampiri Xiaoyan dengan cepat. Tampaknya, kelima praktisi Taisu ini bisa melihat celah antara Xiaoyan dan Yusuan. Dalam hal kekuatan bertarung, dan Yusuan jelas lebih kuat dari sosok Xiaoyan. Jadi, 3 orang ini dikhususkan untuk menangani Yusuan. Pada saat ini, penampilan tubuh Yusuan telah meningkat hingga mencapai 1000 kaki. Tubuhnya yang sangat besar itu seperti gunung dengan tangannya yang besar. Dia bisa menangkap puluhan praktisi Taisu yang datang, lalu melemparkannya dengan kencang. Dalam sekejap mata, tubuh para praktisi Taisu yang dilemparkan olehnya langsung menjadi potongan-potongan kecil. Dan hal ini menunjukkan betapa mengerikan kekuatannya saat ini. Sampai-sampai dia bisa membunuh puluhan praktisi Taisu dengan satu gerakan.
Sementara itu, ketika Yusuan merasa bahagia karena terus membantai para praktisi Taishu tanpa henti, bahkan hingga dia terlihat seperti maniak pertempuran. Pasukan praktisi Taishu di sekitarnya tiba-tiba mundur dan muncul 3 sosok yang melayang di depannya. Masing-masing dari mereka memegang senjata yang berbeda. Armor dewa palsu emas yang mereka kenakan bersinar dengan mengesankan dan seperti ada ilusi dewa yang turun ke bumi. Tapi mereka bertiga tidak berbicara dan hanya langsung menyebarkan kekuatan keabadian untuk mencoba menekan sosok Yusuan. Kemudian senjata di tangan mereka tiba-tiba bergetar dan dengan cepat mereka bertiga pun melesat secara bersamaan, melepaskan serangan dan meledakkan semuanya ke arah Yusuan. Ketiganya menampilkan keterampilan bertarung masing-masing dengan kompak, dan tentunya kekuatan dari keterampilan yang mereka gunakan tidak terlalu buruk. Namun, level mereka juga tidak dianggap terlalu tinggi. Akan tetapi, semua keterampilan bertarung ini masih mengandung kekuatan keabadian yang agung. Untuk Yusuan yang tubuhnya sudah menjadi gunung, tidak ada cara baginya untuk menghindari semua serangan itu. Jadi, dia hanya bisa mengangkat tinjunya dan meledakkan mereka bertiga. Dalam hal ini, dia memang hanya dapat mengguncang mereka dengan keras. Detik berikutnya, terlihat bahwa ada genangan darah yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuh Yusuan. Dan tampaknya, serangan mereka bertiga masih bisa menyebabkan kerusakan pada sosok besar ini. Hanya saja, serangan seperti itu jauh dari cukup untuk menghancurkan si kakek legend ini. Namun, untuk Yusuan sendiri, sepertinya dia sendiri kesakitan, dan dia bahkan mengeluarkan raungan yang menggelegar. Sebenarnya, tinju Yusuan sudah diselimuti oleh energi yang mengerikan. Tetapi, pada saat ini, cahaya dingin tiba-tiba melesat melewati kehampaan. Dan itu langsung bergerak menuju tinju besar Yusuan. Pada saat berikutnya, garis darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tinju itu sampai ke seluruh lengan besar Yusuan. Lalu, dengan cepat, darah menyembur keluar darah seperti air mancur. Lalu, seluruh lengannya pun akhirnya hancur tak tersisa. Mata Yusuan pun tiba-tiba menyusut ketika mengalami kejadian ini. Tentu saja, dia adalah Yuan Shen bintang 8, dan kekuatan fisiknya adalah yang paling kuat sejauh ini. Tetapi sekarang, lengan besar itu dipotong dengan begitu mudahnya. Terlepas dari penderitaannya ini, ada sebuah kekuatan yang dapat memotong lengan Yusuan. Itu berarti menjadikannya kekuatan yang sangat mengerikan. Saat telah Yusuan lepas dari keterkejutannya, dia segera melirik ke arah cahaya dingin di kejauhan. Dalam pandangannya, terlihat bahwa ada sosok dengan armor hitam pekat, tampak kristal merah di dadanya. Sosok itu memegang pedang yang cukup panjang, dan dia juga menatap Yusuan dengan acuh tak acuh. Oh, sungguh menarik. Aku pikir klan Yuan Shen sudah punah sejak lama. Tetapi, karena aku masih dapat melihat klan busuk itu hidup sampai hari ini, kamu seharusnya tidak boleh dibunuh atau dikurung. Kamu adalah bukti kehidupan yang cukup berguna bagi kami. Dan ini adalah spesies yang sangat berharga, ucap sosok berarmor hitam itu. Mengikuti kemunculan sosok ini, Ying Pei dan seorang pria bernama Suki yang ada di sampingnya segera melihat sosok itu secara bersamaan. Dan setelah melihatnya dengan jelas, keduanya dengan cepat menangkupkan kedua tangan dan menundukkan kepala. Sepertinya, status orang ini juga lebih tinggi dari mereka. Dan jika menilai dari posisi di pandangan keduanya, ini bukan hanya status, tetapi juga kekuatan yang sebenarnya. Mengapa Tuan Muda tiba-tiba muncul sekarang? Apakah tindakan kami membuat Tuan khawatir? Sangat disayangkan jika Tuan Muda tidak meninggalkan mereka berdua pada kami, ucap pria bernama Suki dengan perlahan. Pada saat ini, Suki sudah berkeringat dingin, dan ketika dia berbicara, dia bahkan tidak berani menatap pria yang memegang pedang itu. Seolah-olah dia sangat takut jika pada saat berikutnya pedang itu akan menyerangnya. Oh, mengapa aku membutuhkan kalian berdua? Jika aku bisa melakukan pekerjaanku sendiri. Suki, bukankah kamu tahu bagaimana reaksi diriku jika melihat bahwa terlalu lama menangkap mangsanya? Ucap sosok berarmor hitam itu. Begitu suara ini jatuh, pria berarmor hitam itu tiba-tiba meliriknya dengan tatapan mendominasi dengan dingin. Hal ini pun langsung membuat Suki menundukkan kepalanya lagi dan lagi. Jangan berani berpura-pura tidak tahu di hadapanku. Jika kalian berdua banyak berbicara, itu akan membuatku sangat marah. Ucap sosok itu kembali, dan meski dia tidak terus berbicara lebih jauh, tampaknya Suki dan Ying Pei mengerti kenapa pemimpinnya ini muncul.
Di sisi lain, ketika para petinggi praktisi Taishu ini mengobrol, lengan Yusuan yang telah ditebas kini menumbuhkan kembali lengan baru dengan kecepatan yang tidak disadari oleh siapapun. Setelah pulih sepenuhnya, Yusuan memandang pria itu dengan mengesankan. Tapi sebenarnya, matanya hanya tertuju pada pria itu sebentar saja, dan dia lebih terfokus pada pedang panjang di tangan pria itu. Jelas, kekuatan pria itu bukanlah kunci dari kemampuan besar yang dilepaskan seperti sebelumnya. Dan sesuatu yang benar-benar membuatnya menjadi sangat kuat adalah pedang panjang yang dia pegang. Yusuan sangat mengenali pedang tersebut, dan terlihat dari sorot matanya seolah-olah dia sedang mengingat masa lalu. Tampaknya dia memiliki ikatan dengan pedang panjang ini, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya berkata, pedang ini pernah memiliki hubungan di dunia tanpa batas, dan itu adalah milik klan pedang dewa kuno. Saat itu, aku juga pergi untuk merebutnya, tetapi aku tidak mendapatkannya. Dan pada akhirnya, pedang itu direbut oleh dunia Taishu, ucap Yusuan dengan tatapan penuh kebencian. Tidak hanya itu, jika melihat pedang panjang di tangan pria itu, jika diperhatikan dengan teliti, siapapun dapat menemukan bahwa tepi pedang ini memiliki 7 warna berbeda, dan seluruh tepinya terbuat dari 7 bahan yang berbeda juga. Di sisi lain, situasi di pihak Shen juga tidak terlalu optimis. Dua sosok praktisi Taishu dengan 7 kristal merah terus menunjukkan kemampuan bertarung yang kuat ketika melawan Xiaoyan. Namun berjuang bukanlah hal terpenting saat ini. Tetapi, situasi Xiaoyan yang sekarang tampak kesulitan. Di sekitarnya, ada praktisi Taishu yang tak terhitung jumlahnya tengah menyaksikan pertempuran mereka. Dan Xiaoyan, sebagai target utama, terlihat terjebak dalam kesulitan seperti seorang gladiator. Lalu, meskipun mereka menang atau kalah, itu berarti tidak ada lagi harapan untuk hidup. Yusuan pun mulai mengira-ngira bahwa dirinya tidak beruntung. Dia berpikir bahwa dengan mengikuti Xiaoyan, dirinya akan menjadi seorang yang lebih kuat. Setidaknya, dia tidak akan menghadapi terlalu banyak krisis kematian yang membuat Yusuan terus dilanda rasa takut. Apa yang tidak Yusuan duga adalah bahwa dirinya bukan hanya untuk menghadapi situasi putus asa dari krisis kematian seperti ini, tetapi juga perasaan itu ternyata akan datang begitu cepat dan jelas dia tidak siap untuk menghadapinya. Namun, terlepas dari penyesalan dia saat ini, Yusuan sebenarnya belum melepaskan kekuatan aslinya. Jadi, kekuatan tubuh Yuan Shen bintang 8 secara alami melebihi ini, dan dia akan menggunakannya ketika situasinya sudah benar-benar terpojok. Lalu, karena Yusuan sedang menunggu, dia pun mulai berpikir bahwa jika Xion benar-benar menjadi target penangkapan pihak dunia Taishu, mungkin Yusuan memiliki harapan untuk melarikan diri, dan meskipun sangat tipis, masih ada secercah kehidupan. Akan tetapi, pada saat Yusuan terus memikirkannya, tiba-tiba perasaan tidak menyenangkan menekan dirinya. Yusuan merasa jiwanya seperti secara bertahap dilepaskan keluar dari tubuh fisiknya, dan ada kekuatan untuk merebut tubuh. Dalam sekejap mata, Yusuan secara bertahap kehilangan kendali atas tubuh fisik ini. Tapi, dia juga secara perlahan mengerti bahwa ini adalah jiwa Xion yang sudah menyelesaikan kendali terakhir. Tuan, kenapa kamu melakukannya begitu tiba-tiba? Padahal aku sedang bertarung dengan banyak musuh di sini. Tidak, kamu selalu saja seperti ini. Aku tidak menyukainya, ucap Yusuan yang terkejut dan malah tampak memarahi Xiaoyan. Berjuanglah sampai mati dan bantu aku lepas dari pengepungan ini, atau aku akan mengeluarkan jiwamu dari tubuh kuat ini. Hanya itu pilihan yang kamu miliki sekarang, ucap Xiaoyan dengan tegas. Tanpa diduga, Xion tidak ingin berbicara omong kosong dengan Yusuan sekarang. Meskipun Xion sedang bertarung saat ini, dia sepertinya masih bisa mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh Yusuan secara sekilas. Jadi, dia segera mengancamnya. Namun sebenarnya, selama Xion mau, dia bisa langsung menempati tubuh Yusuan. Meskipun itu mungkin tidak akan berada di bawah kendalinya secara penuh. Tapi, jika dipertimbangkan kembali, masih belum ada masalah besar dalam waktu yang singkat ini. Sementara itu, karena Xion mengancam, sosok Yusuan pun tiba-tiba gemetar. Jelas, dalam keadaan ekstrim seperti ini, sungguh tidak mungkin baginya untuk menerobos pertahanan kuat itu. Bahkan, dengan kekuatan Yuan Shen bintang 8-nya, masih sangat sulit untuk keluar dari pengepungan pihak dunia Taishu. Terlebih lagi, saat ini ada seorang praktisi Taishu yang memegang sebuah pedang kuat. Meskipun orang yang memegangnya tidak cukup kuat, itu masih akan merepotkan dan tetap akan sulit untuk mengatakan apakah Yusuan bisa melewati level ini atau tidak.
Tapi terlihat bahwa Yusuan masih meraung saat ini untuk menunjukkan sikap setianya terhadap Xiaoyan. Bahkan, dia langsung mengambil langkah besar dan menginjak sosok berat hitam itu dengan ganas. Dari sudut pandang lain, menghadapi telapak yang sangat besar ini, pria itu malah terlihat kegirangan dan tidak ada jejak ketakutan di matanya. Dengan memegang sebuah pedang yang sangat kuat, sosok itu pun tiba-tiba melepaskan energi pedang yang meledak secara langsung. Lalu, ketika serangan itu menyentuh telapak besar Yusuan, kabut darah pun langsung menutupi seluruh pandangan para penonton. Tanpa diduga, serangan itu ternyata mampu memotong sebagian telapak kaki Yusuan, dan jurang darah yang dalam pun muncul pada kaki besar itu. Detik berikutnya, darah pun menyembur dengan deras, tetapi Yusuan ternyata tidak bergeming. Segera, setelah pria itu menstabilkan tubuhnya, pupil matanya tiba-tiba membeku. Itu karena pandangan Yusuan sebenarnya adalah tipuan, dan Yusuan juga sudah mengharapkannya. Jadi pertandingan selanjutnya adalah kunci kemenangannya. Dengan cepat, energi dan darah yang kuat pun menekan sosok pria itu, sehingga tubuhnya pun dibuat tak berdaya untuk beberapa saat. Namun bagi Yusuan, keadaan inilah yang mencegah pria itu untuk melarikan diri dari pertempuran melawan Yusuan, dan ada peluang besar baginya untuk membunuh sosok itu dengan satu gerakan kuat. Kemudian, telapak tangan raksasa pun langsung melesat, sehingga pria itu akhirnya terjepit dengan kuat oleh Yusuan. Bahkan, kekuatan yang baru saja dilepaskan oleh Yusuan membuat pria itu memuntahkan seteguk darah ketika dia ditekan olehnya. "Singkirkan semua makhluk yang mengepung kami, atau aku akan menghancurkanmu sampai mati," ucap Yusuan sambil mengangkat sosok itu di tangannya, dan terlihat bahwa sosoknya tidak dapat bergerak sama sekali. Setelah itu, Yusuan dengan kelima jarinya sekali lagi mengerahkan kekuatan, sehingga pria itu kembali meludahkan seteguk besar darah. Lalu tiba-tiba, semua makhluk dunia Tesu yang mengelilinginya benar-benar menyebar untuk membuka jalan. "Tuan, lihat, aku sudah membuka jalan untukmu. Dengan ini, kita bisa keluar dan menjauh dari para bajingan ini. Setidaknya, aku masih membuat makhluk ini terancam. Yang lainnya bukanlah masalah besar," ucap Yusuan sambil melirik dengan bangga. Untuk beberapa saat, Xian sebenarnya masih terfokus dengan dua praktisi Tesu yang kuat, yang sedari tadi mengejarnya tanpa henti. Dan ketika Xian mendengar ucapan bangga dari Yusuan, dia tidak ragu-ragu dan segera bersiap untuk pergi dengan kecepatan penuh. Tapi, meskipun sudah ada beberapa makhluk dunia Tesu yang terpisah, di belakang para praktisi Tesu ini masih ada monster raksasa yang sangat besar. Mereka membentuk tembok kokoh dan selalu berdiri diam mengelilingi Xiaoyan serta Yusuan. "Katakan pada mereka untuk menyingkir. Jika tidak, aku akan menghancurkan semua bagian tubuhmu sedikit demi sedikit, dan kamu akan merasakan penyiksaan yang lebih buruk daripada kematian," ucap Yusuan dengan ganas. Namun, setelah mengatakan ini, Yusuan kembali menguatkan kelima jarinya, sampai pada akhirnya dia dapat merasakan bahwa tulang-tulang di tubuh pria berarmor hitam ini hampir hancur seluruhnya. Bahkan, ada darah yang keluar bercampur dengan organ dalam yang rusak. Akan tetapi, tepat ketika Yusuan mulai melonggarkan telapak tangannya, rasa sakit tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Detik berikutnya, terlihat bahwa pedang surgawi yang dipegang pria itu menembus telapak tangannya dan menghasilkan ledakan yang sangat keras. Kemudian, setelah asap dari ledakan menghilang, pedang surgawi tersebut akhirnya mendarat di tangan sosok berarmor hitam yang tidak jauh dari lokasi itu. Tapi, ketika Yusuan melihat tubuh di tangannya ini, dia terpesona dan terpana. "Aku ternyata sudah meremehkanmu. Aku tidak berharap kamu bisa menghancurkan tubuhku. Jadi tampaknya ini dapat dianggap sebagai pekerjaan tingkat atas bagiku. Dan kamu seharusnya memikirkan cara untuk memberi kompensasi kepadaku," ucap sosok itu. Pria itu sedang memegang pedang surgawi, dan dia membuat Yusuan tertekun sejenak. Tentunya, jika saja sosok di telapak tangannya ini sudah tidak ada, mungkin Yusuan akan mengira bahwa itu adalah ilusi. Tapi, bahkan tubuh keduanya benar-benar sangat mirip dalam penampilan, dan aura yang dipancarkan oleh mereka juga sangat mirip. Jadi tidak mungkin jika itu adalah tubuh avatar, dan tidak mungkin juga jika mereka adalah saudara kembar. Sementara itu, ketika Yusuan melepaskan telapak tangannya, sosok yang terjepit olehnya terlihat sudah retak. Daging serta darahnya juga telah meledak dan hanya menyiksakan sedikit vitalitas. Lalu, meskipun sosok ini tidak pulih secepat Kaisar Keabadian, masih ada tanda-tanda pemulihan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Membeli ikan ke pasar dapatnya ikan selangat. Yang nggak skip iklan buat Mimin makin semangat.
所有的隐忍，是为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。